Semua warga negara kerajaan hiduplah sebagai warga negara kerajaan Allah. Memang kita punya dual citizenship. Bagi Indonesia mungkin saudara warga US atau apapun, tetapi secara rohani kita adalah warga negara satu kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dikatakan kita harus ingat, pada waktu dulu kita ini bukan warga negara kerajaan Allah. Bahkan iblis adalah bapakmu, kata Yesus. Karena itu kalau dia berdusta, itu berdusta dari dirinya sendiri. While God is a God of righteousness and holiness. Nah, di sini kita lihat kita ini telah ditebus dan dipindahkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Hari ini ada 2.000 warga Gaza akan ditaruh di Pulau Galang. Is it a good thought atau gimana saya nggak tahu. Tapi jangan sampai masuk jadi warga negara Indonesia. Di sana aja bikin pusing apalagi di sini. Karena menjadi warga negara itu ada hak-hak istimewa. Hak perlindungan ya toh, dan hak untuk berusaha dan sebagainya. Banyak orang asing datang hari ini ke Indonesia, terutama kita di Pulau Bali, karena begitu baik. Tapi mereka kan tidak bisa punya yaitu properti. Ya, saya dengar di Australia, di Malaysia, apartemen masih bisa meskipun dengan pajak yang tinggi oleh orang asing. Tetapi landed house tidak bisa, hanya warga negara. Kita lihat tidak termasuk kewargaan dengan Israel. Perhatikan salah Commonwealth. Commonwealth itu persemakmuran, bukan persebangkrutan ya. Kita lihat bagaimana yang di bawah Commonwealth of UK, United Kingdom, India, Malaysia misalnya, ada banyak lagi, Australia, Kanada, jadi makmur. Ya, karena di sana adalah Commonwealth. Tapi yang dijajah Belanda, dijajah Jepang seperti kita, itu persebangkrutan saudaraku, bukan persemakmuran. Tetapi lebih daripada itu, kita bakal menjadi warga negara kerajaan Allah secara resmi. Kenapa harus Israel? Sekarang begitu banyak yang anti Israel. Saya buat pernyataan lebih dulu. Kalau orang anti Israel atau anti-Jew, pasti anti-Christian. Karena keduanya jadi satu. Kita tahu kita ini ada ikatan secara iman, persemakmuran. Barang siapa mengutuk engkau, keturunan Abraham termasuk Israel, dan Israel rohani akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Bahkan keturunanmu akan jadi berkat buat segala, yaitu keluarga di bumi ini. Kita dulu tanpa pengharapan. Saya sering nyanyi sekali, Yesus tetap Yesus. Harapanku tidak akan pernah hilang. Why? Sebab Yesus adalah pengharapan kita. Dan dia akan datang kembali untuk establish, yaitu His kingdom on this earth. Sekali lagi, kita bukan cuma tanpa persemakmuran, tetapi juga tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa Kristus di dunia ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, jadikan dekat oleh apa? The blood of Christ. Apa itu? Covenant, yaitu perjanjian. Dulu tanpa perjanjian, Israel punya begitu banyak yaitu privilege. Mereka mendapatkan firman Tuhan, mereka mendapatkan perlindungan. Sampai dengan hari ini, di abad 21 saya lihat sendiri. Ketika ada ratusan drone bunuh diri, misil, peluru kendali diarahkan Israel, tidak ada satupun yang kena. Saudara tahu, itu sebab ada perjanjian 4.000 tahun yang lalu dengan nenek moyang mereka itu Abraham. Kenapa Kristus menyerahkan diri untuk disalib? Supaya kutuk itu diganti dengan berkat. Dia memilih untuk dihukum secara kutuk, supaya kita yang jauh dijadikan dekat. Kalau itu, hiduplah dalam persemakmuran dengan Israel. Jangan pernah mengutuk Israel, tetapi pray for the peace, for the shalom of Jerusalem. God bless you warga kerajaan, sebab kita ada Commonwealth, persemakmuran. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Dahsyat dan luar biasa pagi hari ini saudara, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik saudara. Karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan saudara, amin. Percaya bahwa tidak ada yang kebetulan kita hadir di tempat ini, amin. Karena ada pesan khusus dari Tuhan.
pesan yang istimewa dari Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita buka hati kita saudara untuk kita menerima berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan demi kebaikan. Terima kasih untuk berkat-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi untuk setiap kami. Kami bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami di tempat ini. Kami datang, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk Roh-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, kami pasti akan diberkati Tuhan. Dimanapun kami berdiri pagi hari ini, kami benar-benar yakin dan percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, siap memberkati kami, siap mengubahkan kami. Dan kami percaya kami mengalami akan lawatan Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Dan kami berjumpa dengan pribadi Tuhan pagi hari ini. Kami mau dedikasikan ibadah kami dari awal sampai akhir kepadamu Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Biar datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Dan pagi hari ini kami berjanji memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik saudara, amin. Yang Tuhan sudah ciptakan, sediakan untuk kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari Tuhan menciptakan hari yang terbaik untuk kita, amin. Mari saya ajak untuk kita berikan salam kanan kiri dan katakan aku mau mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, katakan. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yes. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Bersama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini apa saudara? Yes, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian kami takkan terhentikan Tuhan. Yes, amin. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan
imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku, amin. Sebab hari ini, katakan ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin Tuhan, kami percaya hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, katakan akan ku pikul salibku Tuhan. Yes, amin. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini hari yang terbaik Tuhan. Hari yang terbaik, amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Mengikut Tuhan itu tidak selalu mulus, saudara. Ada kerikil, ada batu, tetapi kita percaya dalam segala situasi kita mau belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang mau terus mengucap syukur, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita yang dahsyat. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Mari bersama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Cinta Tuhan tidak akan pernah berubah buat hidup kita, saudara. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang besar. Haleluya. Yes Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami juga yakin dan percaya bahwa cintamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sama dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu melakukan mujizat-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami melihat Engkau kuasa-Mu yang sungguh besar itu mampu membelah lautan. Kuasa-Mu yang besar itu Tuhan mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kami percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan mujizat yang besar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, ya Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yes. Kami percaya Engkau Tuhan pembuat mujizat sejati untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, ya Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Mari sambil angkat tangan kita dan katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau Sang Pembuat mujizat. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kau mampu lakukan perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau besar, Kau Yesus yang dahsyat Tuhan. Mari sembah Tuhan pagi ini saudara. Kita naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Yesus yang hebat. Tidak ada yang seperti-Mu. Kau Yesus yang besar, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan yang besar, yang selalu menepati janji-janji-Mu. Kami bersepakat, iman kami percaya bahwa Kau Tuhan. Aku punya Tuhan yang
kami Tuhan yang telah berjanji, yes, dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, amin. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Haleluya, kami terima Ku Tuhan. terima Yesus. sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya karena perjalanan hidup kami ada bersama dengan Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan di tempat ini, kami tahu Tuhan mau berbicara bagi kami. Kami akan melihat Tuhan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di depan. Dan kami akan dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Kami yang meratap hari ini akan menjadi tari-tarian bersama dengan Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan bagi hari ini. Terima kasih buat Pastor Roy dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali dan penuh sukacita. Sebelum kita baca satu bagian firman Tuhan, boleh dulu kasih senyum kanan kirinya dengan senyum yang lebih cemerlang dari senyum Pepsodent. Haleluya, puji Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya Nathanael Sitepu. Saya tinggal di ujungnya Semarang ya. Perumahan Bukit Kencana Jaya, tahu ya. Dulu saya ingat suatu kali saya pelayanan di Magelang ya kan. Terus salah satu aktivis tanya, "Bapak tinggal di mana?" "Saya tinggal di Bukit Kencana Jaya." "Di mana itu, Pak?" Dia katanya orang lahir dan besar di Semarang. "Oh itu ini," saya bilang, "Kedung Mundu terus lagi yang mana, Pak?" "Saya taunya dulu cuma sampai Kedung Mundu kuburan gitu ya." Tapi ternyata Bapak bisa juga tinggal di sana." "Lah ya, aku nggak tinggal sendirian, sudah ramai sekarang di sana ya." Bapak Ibu Saudara, tapi saya bersyukur ya, meskipun jarak saya mungkin jauh, tapi Tuhan membawa saya bisa kenal banyak orang, bahkan hambanya yang diurapi dan kita semua. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, saya mau ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan.
Bagi hari ini dari Roma pasal yang kelima. Slide-nya bisa tolong ditampilin. Saya mau ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan dengan suara yang kuat. Kita percaya bahwa di dalam setiap firman Tuhan terkandung janjinya yang akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Baik, mari kita baca sama-sama saudara dengan suara yang kuat. Roma pasal 5 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, hari ini kalau kita mau tetap berharap apapun yang kita alami, kita tahu pengharapan kita bukan pada manusia tapi pada Tuhan. Amin. Saudara, Joyce Meyer, saudara tahu Joyce Meyer yang jualan martabak manis di depan? Bukan ya saudara. Joyce Meyer itu, saudara, seorang pengkhotbah terkenal, pengajar yang terkenal. Tapi saudara tahu siapa dia? Dia punya hidup yang begitu pahit. Waktu dia remaja, saudara, dia dibesarkan oleh seorang papa yang hidupnya frustasi dan desersi dari militer. Saudara, dia pernah dilecehkan, bahkan diperkosa sama papa kandungnya sendiri. Bahkan dia pernah cerita suatu kali di dalam sebuah mobil, di mobilnya dia dibawa ke tempat gelap, lalu polisi merazia mereka berdua. Lalu apa katanya? Kata papahnya itu sama polisi, sorry to say ya, dia bilang Joyce Meyer ini adalah wanita nakal yang dia sewa. Saudara, waktu saya dengar kesaksian itu, saya pun ikut berlinang air mata karena saya punya anak perempuan gitu ya. Saudara, tapi yang menarik, Joyce Meyer yang hidupnya penuh dengan luka ini, suatu kali melangkahkan kaki ke gereja. Dia mendengar pujian penyembahan dan di situ dia mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan jamah dia. Dia mengampuni papahnya. Bahkan dia Tuhan siapkan pria yang baik, yang support dia, dan yang akhirnya mendorong Joyce Meyer untuk merawat papanya yang jahat menurut manusia itu, untuk bisa masa tuanya hidup secara baik, saudara. Maka saya mau bilang, mungkin saudara hari ini ada dilukai orang. Jangan lihat luka itu, tapi lihat apa maksud Tuhan di balik luka itu. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara tahu ini pasti pada doyan ini ya. Saya dari kecil sampai tua kok masih doyan ya makan KFC ya. Ini pasti kayaknya wajah-wajahnya doyan semua nih ya. Saudara, Kolonel Sanders ya kan, itu 1009 kali ditolak saudara. Bayangin. Ini baru ditolak sama satu perempuan aja udah mau bunuh diri. Ada di sini? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang ngaku ya. Nah saudara, 1009 kali ditolak tuh. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak putus asa. Saudara, saya satu kali baca sebuah artikel sejarah dari teman saya. Dia seorang hamba Tuhan. Dia mengupas. Ternyata Kolonel Sanders ini, saudara, yang kita mungkin nggak tahu, saya juga baru tahu beberapa tahun belakangan. Dia ini anak Tuhan, melayani Tuhan, aktivis gereja. Jadi hari ini saya mau bilang yang muda-muda, jangan pernah akan tinggalkan Tuhan untuk apapun. Amin. Serius saudara. Kolonel Sanders ini anak Tuhan yang luar biasa. Siapa yang bertumbuh di dalam rumah Tuhan, penolakan di luar boleh begitu kuat dan hebat, tapi dia tahu Tuhan terima dia. Amin. Saudara, makanya saya mau ajak kita melihat dari Roma pasal 5 ayat 5 ini, pengharapan. Bahasa Yunaninya apa? Elpis, suatu harapan yang kuat meski tidak ada alasan untuk berharap. Artinya apa saudara? Kita udah gak pakai rasio kita lagi, tapi kita pakai iman kita. Mungkin waktu saudara lihat, waduh, mungkin si A bisa tolong aku, si B bisa tolong aku. Itu bukan pengharapan saudara. Tapi pengharapan yang dimaksud di sini kayaknya udah gak ada jalan, semuanya tembok. Tapi waktu saudara lihat semuanya gak ada jalan, saudara ngelihat ke atas. Itulah pengharapan yang dimaksud ini. Amin. Saudara hadir? Masih bisa paham? Ini yang dimaksud saudara. Jadi ini bukan sekedar optimis, tapi kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini hidup dalam kontrol Allah. Saudara, jemaat di Roma yang kita baca, itu jemaat yang lagi dianiaya. Hidup di tengah-tengah budaya pagan, penyembah berhala saudara ya. Ada Dewi Isis, Horus, banyak banget saudara. Dan mereka ini selalu menunjukkan bahwa mereka itu lebih hebat dari orang-orang Kristen pada waktu itu.
Orang Kristen harus dianiaya. Tahu nggak, waktu itu orang Kristen itu nggak kayak kita sekarang ya. Pakai kalung salib gitu, enak-enakan ya. Batuk sedikit, puji Tuhan gitu ya. Nggak bisa saudara. Waktu itu mereka kalau ketemu sama orang, sesama orang Kristen, mereka nggak bilang, lo gereja mana ya kan. Wah, langsung ditangkap, dibunuh. Jadi mereka tulis gambar ikan. Iktus, itu kode saudara. Sandi bagi pengikut Yesus zaman itu. Iktus itu Yesus Kristus Huios Theos Soter. Artinya apa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, siapa sangka komunitas Tuhan yang dianiaya itu bukannya habis dan punah, makin bertumbuh. Bahkan kita hari ini adalah buah dari pelayanan mereka. Amin saudara. Kita hari ini seluruh orang Kristen di dunia dimulai dari orang-orang yang setia meskipun dia mengalami yang namanya tantangan yang hebat. Jadi saudara, kita yakinnya sama Tuhan. Makanya pengharapan dengan iman ini saudara, iman bukan hanya percaya Tuhan ada ya kan, tapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Suatu kali saudara di Kirgistan, saya ada kenal seorang senior saya, dia melayani sebagai misionaris di Kirgistan tahun 90-an waktu itu ya saudara. Ternyata Kirgistan itu tembok-tembok ateisme itu kuat saudara. Nah jadi anak-anak kecil tuh dari SMP itu ya udah diajarin di sana supaya nggak percaya Tuhan. Tahu nggak caranya kayak gimana? Di kelas gurunya satu kali ngomong gini. Dia nanya, anak-anak siapa yang di sini percaya Tuhan? Angkat tangan. Ya namanya siapa sih manusia itu aslinya ya percaya Tuhan. Tahu, sadar dalam hati nuraninya Tuhan itu ada. Jadi semua anak-anak itu begitu ditanya, siapa yang di sini percaya Tuhan ada? Semua angkat tangan. Terus gurunya bilang, oke, turunin tangan kalian, saya mau tanya lagi nih. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah lihat Tuhan? Siapa yang pernah lihat Tuhan kan? Gak ada ya. Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Wah, gurunya ateis kan, sombong. Dia bilang, pukul mejanya dia bilang, berarti Tuhan gak ada. Wah, tapi saudara, waktu itu pas di pojokan belakang ada anak, seorang anak ya kayak saya gini gemuknya gitu ya. Tiba-tiba bilang begini, Pak Guru, saya boleh tanya juga sama teman-teman? Oh boleh, silakan. Kamu tanya apa? Oke. Teman-teman, siapa di sini yang percaya Pak Guru punya otak? Boleh angkat tangan? Semua angkat tangan. Oke, turunin tangannya. Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa di sini yang pernah lihat otaknya Pak Guru? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Berarti Pak Guru gak punya otak. Nah, saudara, coba sama-sama saya bareng begini. Terus kipas-kipas. Berasa ya, Tuhan tuh kayak gitu. Mungkin kita secara fisik gak lihat dia, tapi kita tetap beriman, percaya. Dia hadir dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini iman. Jadi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau semuanya udah gak bisa dipikirin lagi, gak ada jalan buntu saudara, itulah saatnya iman kita aktif. Jadi kita percaya aja. Kadang Tuhan bawa kita dalam kondisi yang di luar prediksi, kayaknya melebihi kekuatan kita, tapi disitulah justru kita tahu bahwa iman itulah yang membuat kita tegak berdiri. Saudara, percaya penuh itu artinya apa? Saya tuh punya anak saya 3. Anak saya yang paling kecil itu perempuan ya. Sekarang 6 tahun setengah usianya. Satu-satunya perempuan. Anak saya lalu satu kali kalau saya pulang pelayanan itu, dia suka begini. Papi, langsung peluk gitu ya. Terus suka dilempar. Kadang-kadang kan dia nggak tahu badan saya gede ya. Kadang-kadang saya lempar tuh hampir kena plafon gitu ya. Terus nanti dia, begitu saya tangkap, aduh kata dia. Wih takut. Tapi dia bilang apa? Lagi dong kata dia gitu ya. Lagi, lempar lagi. Ada di sini yang mau? Ya kita praktekin. Gantiin anak saya, nggak ada yang mau ya. Tahu nggak kenapa anak saya mau? Karena dia tahu saya bapaknya nggak mungkin celakain dia. Amin saudara. Kita juga harus tahu kita anak-anak Tuhan nggak mungkin Tuhan celakakan kita. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan nggak celakain kamu. Jadi jangan sampai keluar kata-kata yang sia-sia dalam hidup kita. Waktu pergumulan terlalu hebat dalam diri kita. Saudara, makanya orang India itu kita ketemu ya ada titik tengah. Bindi, itu saudara tahu sejarahnya bindi itu.
Saudara, dulu-dulu dalam konteks India kuno, saudara, Bindi itu sebenarnya punya satu pemahaman filosofis. Bahwa dua mata ini nggak cukup. Manusia itu butuh lagi satu mata, yaitu mata iman. Nah, hari ini kita juga belajar. Firman Tuhan bilang bahwa memang nggak cukup dua mata ini bisa menipu, bisa melemahkan, bahkan bisa membuat kita kecewa. Tapi kita pakai mata iman, saudara, melangkah. Karena Alkitab mencatat ada tembok Yeriko. Saudara, ini kebanggaan orang Yeriko. Ini tanda kebesaran orang Yeriko. Siapa yang sangka bangsa Israel bawa tabut Allah, praise and worship keliling, ya kan? Pada hari yang ke-7, 7 kali dikelilingin, saudara. Nggak bawa palu, nggak bawa tombak, cuma keliling dengan tabut Allah, runtuh. Amazing ya Tuhan kita. Saudara, itu pakai nalar, pakai logika dijelasin. Nggak bisa. Sains pun nggak bisa ngejelasin. Karena apa? Tuhan berada di atas semua pengetahuan manusia. Amin. Runtuh, saudara. Hanya dengan modal tabut dan melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Tabut pada waktu itu kehadiran Tuhan. Makanya hari ini setiap hari harus kita minta, Tuhan, Engkau harus berkenan kiranya mau hadir dalam hidupku. Amin. Minta, Tuhan, Engkau harus hadir, Tuhan, di dalam setiap musim hidupku. Itu doa kita, saudara. Saudara mau ngelewatin apa aja, kalau saudara ada sama Tuhan, Tuhan jadi backingnya saudara, nggak ada yang perlu kita takutin dalam hidup ini. Amin. Elia di tepi sungai Kerit. Saudara ingat di satu Raja-Raja 17, waktu Elia di tepi sungai Kerit, dia lagi diancam mau dibunuh, saudara. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, pergi ke tepi sungai Kerit. Aku nanti kasih kamu makan. Yang kasih makan siapa? Ada yang masih ingat? Burung gagak, saudara. Roti dan daging. Saudara tahu gak sih? Burung gagak itu burung yang dianggap najis pada waktu itu. Dan menurut Taurat ya, itu burung gagak itu burung yang kalau bahasa kita hari ini haram gitu ya kan. Dan memang secara pengetahuan juga burung gagak itu burung yang hama. Ya, jadi dia sukanya nyuri-nyuri hasil panen. Tapi siapa sangka Tuhan pakai burung gagak yang sudah di stigma jelek itu. Jadi hari ini yang kerja-kerja, kalau punya bos yang bikin saudara sakit hati, nggak usah didoain cepat mati ya. Doanya rohani lagi. Tuhan, bosku Tuhan, masukin dia ke sorga kalau bisa hari ini juga. Ya kan? Di sini nggak ada ya. Itu di luar sana. Tapi jam 9 ada yang pada kesini gitu ya. Ya saudara, nggak gitu. Karena hal yang jelek pun kalau di tangan Tuhan jadi baik. Amin ya. Makanya Paulus bilang di dalam Roma pasal 5 ayat 5 ini, ayat berikutnya dikatakan apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Yuk kita baca sama-sama ya dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, saudara. Nah, King James Version bilang begini, terjemahannya, and hope make it not ashamed. Pengharapan tidak akan menimbulkan malu. Saudara nggak akan dipermalukan oleh Tuhan. Orang boleh permalukan saudara. Aduh, saya dulu punya saudara temen itu ya. Waktu di seminari teologi, di sekolah teologi di STT gitu ya, zaman dulu. Dia ini hampir setiap bulan dipanggil sama bidang kemahasiswaan. Karena nilainya itu anjlok. Jadi dia itu dibilang gini, kalau kamu nilainya gak memenuhi syarat, kamu gak naik tingkat. Nah dia curhatlah di kamar di asrama ya. Bukannya menghibur, ada yang bilang gini, lu sih IQ-nya bukan jongkok lagi, tiarap. Sadis amat dalam hati saya kan. Ini hamba Tuhan apa hamba hantu nih kan. Tapi itu teman-teman ya saudara, menghina dia gak balas. Dia malah bilang gini, ya doain dong makanya. Supaya aku tuh bisa lewatin proses ini, gitu dia jawab. Saya masih ingat banget. Saudara, orang hina dia senyum aja. Saya ingat, waktu saya tidur siang, dia gak tidur siang saudara. Dia pergi, ada satu keluarga di depan persis asrama kami, belum mengenal Yesus. Saya lihat dia datang ke keluarga itu, dia bawa makanan, dia bawa kopi,
Dia ngobrol panjang lebar, padahal kita waktu itu di asrama tidur sejam aja. Waduh, itu berharga banget ya. Karena waktunya 1 hari 24 jam itu udah diatur. Saudara, dia bisa ngelewatin sampai lulus dengan baik. Hari ini kalau saya buka media sosial, saya lihat Tuhan pakai dia luar biasa gitu ya. Banyak jiwa-jiwa yang dia menangkan. Saudara, tapi yang hina-hina dia itu, aduh kadang telepon saya, bro doain, aku masih bingung panggilan Tuhan buatku bagaimana, gitu semua yang hina-hina dulu. Wih, saya dalam hati, luar biasa, jangan hina orang ya. Aduh, untung dulu aku hinanya sekali doang. Gitu ya, terus bertobat ya. Tergoda ya, makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau ada orang udah gosip-gosip, cabut. Amin. Tinggalin. Jangan, ya gimana. Wah, udah kepancing ya saya dulu ya kan. Ikut menghina, cuman sekali aja jadi agak Tuhan masih tolong lah, masih jelas pelayanan ya kan. Tuhan masih berkenan ya. Pakai saya jadi berkat ya. Mungkin kalau banyak kayak yang tadi juga ya kan. Ya saudara, Fanny Crosby. Saudara Fanny Crosby ini juga menarik di dalam sejarah. Dia nggak tahu waktu kecil dia punya gangguan mata. Dibawalah berobat sama orang tuanya. Bukannya tambah baik. Akhirnya justru matanya buta. Dia dinyatakan buta permanen. Tragis ya saudara. Tapi menarik sekali. Dia tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dia tetap cari Tuhan. Dia dibawa sama orang tuanya tetap bertumbuh dalam iman. Siapa yang sangka saudara? Fanny Crosby ini. Dia menciptakan sekitar 8.000 himne. Dia bisa menulis himne kurang lebih 7 lagu dalam sehari. Wow. Lagunya itu yang gini. Ajaib benar anugerahmu. Coba sama-sama. Memberi aku selamat. Lumayan agak merdu suaraku. Biasanya anak saya bilang, papi bagus nyanyi tapi lebih bagus lagi diam, kata dia gitu ya. Yang tadi saya udah deg-degan ya, tapi yang Roh Kudus yang pimpin jadi bisa nyanyi ya. Emang kalau sama Tuhan kita bisa apa aja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, Fanny Crosby nggak pernah nyesel dalam hidupnya dia jadi seorang buta. Bahkan dia bilang begini terakhir, dalam masa tuanya dia bilang, jika aku punya sebuah pilihan, aku milih tetap buta. Kenapa kata dia? Karena nanti waktu aku mati tinggalkan dunia ini, maka sepanjang dalam hidupku, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah juru selamatku. Amin ya saudara. Luar biasa. Betapa banyak hari ini orang-orang yang percaya Yesus, namun gak mempercayakan dirinya sama Tuhan. Ada masalah, dia tanya, Tuhan engkau ada atau enggak sih gitu ya. Saya ketemu seorang teman, tiba-tiba dia bilang dia ateis. Masa kamu ateis? Saya bilang gitu. Bukannya kamu dulu aktivis gereja? Enggak, aku ateis. Bohong, saya bilang gitu. Demi Tuhan aku ateis. Ateis kok demi Tuhan ya kan? Ujung-ujungnya kenapa? Kepahitan saudara. Cewa sama Tuhan. Percayalah, dunia ini boleh buat kita jadi apa aja. Tapi Tuhan tetap jadikan kita berharga. Amin. Makanya saudara, kita harus benar-benar menempatkan pikiran kita tuh jangan kayak crab mentality gitu loh ya saudara. Ini biasanya kalau kita kerja di lingkungan pergaulan kita ketemu dengan orang-orang yang crab mentality itu. Mental kepiting. Kepiting itu gimana sih? Yang dimaksud mental kepiting, ini istilah ilmu psikologi ya. Jadi waktu saudara masukin misalkan 3 kepiting dalam satu ember. Nanti waktu ada 1 kepiting yang mau keluar dari ember itu, maka kepiting yang 2 itu akan tarik ke bawah. Nah makanya kita harus menjauhkan diri kita dari kondisi-kondisi orang-orang yang tidak mau kita maju di dalam iman. Amin saudara? Orang-orang yang tidak membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Orang-orang yang ngelihat kita rohani malah kita dibilang so alim gitu ya. Melihat kita rohani dibilang sama dia, bro ingat ini masih di dunia, yang bilang ini di alam baka siapa ya kan? Banyak orang seperti itu namanya crab mentality saudara. Kita harus tolak dalam nama Yesus. Saudara Rasul Paulus ini loh.
Tuhan pakai luar biasa. Yang nulis surat Roma ini Tuhan pakai luar biasa. Saya satu kali baca sebuah buku William Barclay, dia menggambarkan sosok Paulus dari beberapa dokumen kuno. Aduh, secara postur tubuh katanya Paulus ini nggak menarik. Bahkan kakinya itu agak bengkok dikit gitu, saudara. Saudara, kalau buka Alkitab kita baca surat-surat perjanjian baru. Siapa penulisnya? Paulus. Dan dia ini pernah ngalamin yang namanya sakit ayan. Makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara ya, dia pernah bilang, duri dalam daging. Saudara, sebenarnya itu kalau terjemahan aslinya itu pasak dalam daging. Paulus itu kan jualan tenda ya. Jadi dia itu sebenarnya terjemahan aslinya pasak. Besi itu loh yang di tenda, yang besi buat nancepin. Sakit banget. Menurut beberapa pakar dia itu ayan. Jadi kalau pelayanan tiba-tiba dia kumat gitu ya, ganggu dia. Tapi siapa sangka dia pelayanan saudara menginjilin banyak jiwa-jiwa, kota-kota saudara. Pada waktu itu dia kalau nggak jalan kaki, naik kuda, naik kapal yang waktu itu masih modelnya teknologinya didayung saudara. Ternyata hidup ini bukan soal kita, tapi soal siapa yang kita sembah. Amin ya saudara. Kita nggak bisa menentukan semua mau yang terjadi dalam diri kita seperti apa. Tapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Makanya dia bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Di dalam Tuhan. Dalam Tuhan saudara. Jadi kalau kita mau tahu bahwa siapa orang beruntung ketika dia hari ini ada di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Siapa orang yang diberkati? Orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Saudara, karena Yesus bilang dalam Matius 10 ayat 30, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wow. Siapa yang bisa tahu jumlah rambutnya? Gak ada yang tahu. Jadi waktu Tuhan ngomong gitu dia mau bilang, gak ada satu bagian dalam hidupmu yang bukan buatanku. Amin ya saudara. Kita kadang gak kenal diri kita. Saya dulu gak kenal siapa diri saya saudara. Kalau saya mau bersaksi ya saudara. Orang tuh gak lihat saya, teman-teman saya gak nyangka saya itu jadi hamba Tuhan. Dulu saya itu kuliah fakultas hukum. Tapi tahu-tahu terhukum. Arah ya. Iya, karena saya dari sejak SMP kelas 3 saya udah nyicipin narkoba ya saudara. Nah kemudian SMA makin parah saudara ya, apalagi setelah saya di drop out satu sekolah di Malang ya. Jadi waktu saya SMP orang tua saya suruh saya sekolah di luar kota. Karena dia hampir setiap minggu itu dipanggil ke sekolah gara-gara apa saya tawuran. Akhirnya saudara saya keluar, saya disekolahin di Malang, sekolah yang cukup ketat gitu ya. Ya saya bandel tapi nggak bodoh loh ya. Nah saya masuk di sekolah yang bagus, tapi saya bandel lagi, saya berantem sampai ditangkap polisi. Nah, akhirnya orang tua saya udah nih, terserah kamu, cari sekolah di mana kamu suka deh. Aku pusing anak 4, hilang 1 nggak apa-apa katanya. Sakit ya. Ya udah, saya benar-benar waktu itu saya bilang gini, udah aku cari sekolah yang santai, yang nggak ada PR, pokoknya seneng-seneng aja. Saya masuk, saya nggak mikir, saya masih muda. Maaf. Cara berpikir saya belum dewasa, saya masuk satu sekolah saudara. Begitu saya masuk, saya stres, kan sekolah saya yang dulu itu kan tertib ya. Biar bandel-bandel kita tertib. Kalau udah doa itu gak boleh terlambat, itu harus tunggu di luar kelas gitu ya. Sekolah Katolik waktu itu. Nah saudara, saya masuk sekolah saya yang baru ini ya. Aduh tahu gak, di sebelah saya itu pengedar saudara. Terus pergi sekolah. Ini yang bawa sekolah bukannya bawa buku, itu hari pertama saya ingat. Ada yang bawa katana tuh yang samurai, ada yang bawa arit, ada yang bawa belati. Dalam hati ini mau sekolah apa kerja bakti ya kan? Gitu ya. Ternyata mau berantem saudara. Saya masih ingat tuh, saya pergi masuk 7.30, jam 9 udah pulang. Gitu-gitu terus. Tambah parah saudara. Jadi saudara, kenapa saya itu kadang-kadang suka lupa nama orang gitu ya kalau nggak sering ketemu. Ya itu ada efek-efek permanennya ya tiap hari. Jadi kalau saya itu
ketemu saya dulu kalau lagi sadar itu ajaib. Itu katanya papa saya almarhum ya. Dia udah lihat kalau negur saya, kalau saya gitu ya. Nggak usah dijak ngomong katanya ya. Gitu ya saudara. Dan sampai suatu hari saya kuliah fakultas hukum. Kemudian saya kena yang namanya waktu itu putau ya, heroin ya. Disitulah titik terendah saya. Saya coba untuk berhenti, bahkan waktu itu om saya kirim saya untuk rehabilitasi ya. Tapi waktu itu berobat jalan, saya nggak mau ya kan, karena harus direhabilitasi, berobat jalan ya saudara. Saya ini memang manusia di luar Tuhan itu nggak berdaya. Saya masih ingat dokternya bilang, ini obat minum sehari 3 kali. Sekali minum 1. Saya balik saudara. 1 hari minumnya langsung 3. Jadi saya tumbang gitu ya. Akhirnya om saya bilang, aduh aku nyerah ngurus kamu. Udah kamu pulang aja. Pulang saya. Saudara, dalam hati saya pengen berhenti Tuhan. Tapi nggak bisa. Tapi saya cuma ngomong gitu tapi nggak cari Tuhan. Suatu hari di dalam sebuah kamar hotel, disitulah saya ditangkap saudara. Saya digerebek, saya ditangkap. Dan akhirnya saya harus mendekam. Divonis selama 1 tahun. Di dalam itulah saya bilang, Tuhan kalau engkau mau pakai aku mau deh pulih. Tapi kalau enggak, di tempat ini aku mati, aku juga siap. Karena putus asa, semua habis, duit habis, barang-barang habis. Saudara, tapi itulah Tuhan kita, Tuhan yang punya mujizat. Amin ya saudara. Jadi selama di rutan itu banyak ibadah. Disitulah saya terima Yesus. Secara pribadi. Bukan di tempat-tempat di mana orang-orang yang terlihat baik hadir. Tapi di tempat-tempat orang yang jahat saudara. Yang menariknya tau gak, begitu saya divonis, saya dipindahin di kamar khusus orang-orang Kristen. Kan pertama di blok A, itu penaling ya, blok C, penaling, penanganan lingkungan, wah itu kotor. Semua penjahat ada di situ. Mulai dari maling ayam ya, bandar narkoba semua dikumpulin. Setelah vonis dipindahin lah ke blok B. Nah saya dibilang sama petugasnya gini, di rumah tahanan itu, dibilang, kamu nanti kita pindah di ini ya, di khusus di kamar yang orang-orang Kristen semua ngumpul. Oh boleh, saya bilang gitu. Begitu saya masuk kenalan, nama Yohanes, Petrus, Yakobus, wih, tambah saya Nathanael ya kan. Wih, murid Yesus semua nih ya kan. Tapi versi belum bertobat ya. Serius saudara. Bayangin. Di situ kita memang tiap malam kita suka baca. Kita punya buku renungan, kita baca duduk bareng-bareng bersila. Kadang-kadang yang ada yang tahanan yang udah tua-tua mau nambah-nambah, saya bilang baca sesuai di buku, saya bilang. Sama orang berdosa jangan khotbah ya kan. Nah, saya bandel juga ya waktu itu ya. Dia mukanya langsung kesel gitu, nggak berani berontak kan, saya bilang gitu. Tapi lama-lama saya pikir, dosa banget aku ya. Kalau orang mau memperkatakan firman dilarang. Ya saudara, makanya saya mau bilang, kalau Tuhan kasih hari ini ada titik terendah dalam hidup kita, itu sebenarnya saatnya Tuhan mau angkat dan pulihkan kita, amin. Jangan kecewa, jangan marah sama hidup saudara. Tuhan kenal kita secara detail. Kita nggak kenal diri kita, tapi Tuhan tahu begini caranya yang terbaik buat kamu. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia, kita nggak tahu caranya karena kita nggak kenal diri kita sering kali kalah sama diri kita sendiri, maka Tuhan yang tahu, Dia bawa kita melewati proses yang berat. Saudara, ayat berikutnya bilang apa? Kasih Allah telah dicurahkan, ditumpahkan, dihamburkan, tertumpah keluar. Bahasa Yunaninya apa? Ekeo. Saudara, ini hal yang penting saya mau bilang. Bahwa itulah kebanggaan kita orang percaya. Kasih Tuhan itu gak pernah kurang dalam diri kita, amin. Tuhan itu limpahkan terus, makanya waktu kita lihat hari esok saudara, kita percaya aja hari ini. Kita lakukan apa yang kita bisa, dan apa yang kita gak bisa, Tuhan pasti akan kerjakan. Saudara, Dia Bapa kita di sorga, kita ini anak-anaknya, amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah, amin. Sering saya biarin anak saya mengerjakan sesuatu sepertinya sulit. Tapi ketika saya pantau dia udah gak bisa lagi, saya turun tangan saudara. Jadi hari ini seperti itu. Kalau hari ini kayaknya saudara melakukan sesuatu yang sulit, lakukan, jalanin terus. Do your best and let God do the rest. Amin. Sisanya Tuhan yang kerjain.
Dia peduli, saudara. Makanya hati kita itu dijaga. Ini kan Roma 3:5 ini bilang apa? Roma 5:5 ini. Dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Makanya kita harus peka dengar suara Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Minta pimpinan Roh Kudus. Saudara punya karunia Roh Kudus. Lakukan itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Saudara, di dalam hati kita. Makanya saudara coba lihat ya botol ini. Ini kalau isinya air putih harganya paling 3.000, betul? Tapi kalau isinya jus itu bisa jadi 15.000. Kok bisa botol yang sama tapi harganya beda? Karena isinya. Saudara masih nyambung? Amin. Ya. Gitu juga, apa yang membuat kita bernilai hari ini? Ya karena ada Roh Kudus dalam hidup kita dicurahkan. Itu yang membuat kita bernilai. Jadi anak-anak muda ya kalau tiba-tiba lagi sulit jodoh, ya janganlah salah-salah ya kan. Aduh jangan takut Pak, kalau Bang gak punya jodoh ntar Tuhan Yesus datang gak sempat nikah. Stop deh ya kan, please deh jangan gitu ya. Santai aja kali ya. Saya juga berapa kali dulu pacaran gagal, saudara, karena saya sebagai hamba Tuhan itu mikir, ini ngerti gak dengan panggilan saya? Satu kali saudara saya kenalan sama seorang perempuan waktu di Jakarta ya. Terus kami temenan biasa, temenan tulus, gak ada ngelihat wah ini kayaknya boleh nih, enggak gitu ya. Benar-benar ya, biasa aja. Pelayanan bareng saya ajak gitu ya. Berjalan waktu, saudara, sepertinya saya bergumul dalam Tuhan. Tuhan kasih pimpin, wah ini nih orang ini. Saya berdoa Tuhan, kalau gini Tuhan juga kasih dong kode-kode dari tanda-tanda bahwa dia suka sama saya gitu ya. Saya mikir tandanya apa ya, jangan GR-GR ya kan. Udah, nggak usah banyak-banyak gaya ya kan, nggak usah. Nanti pokoknya kalau udah yakin saya cuma mau ngomong sederhana aja, nyatain rasa suka saya. Udah kita jalan, saya ajak makan, saya datangin sama dia gini. Nih, aku suka sama kamu. Ada pertanyaan? Gitu aja. Saudara, waktu itu bersambut saudara. Memang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Iya, saya nggak nyangka itu diterima ya. Sampai dikaruniai anak 3 hari ini ya. Saudara, ternyata saya bergumul banget. Makanya, kenapa? Saya memahami hal itu bisa terjadi. Karena ada Roh Kudus yang pimpin kita, amin ya saudara. Mungkin kalau nggak ada Roh Kudus dia bilang apaan sih ya kan? Gitu kali ya. Tapi karena ada Roh Kudusnya mungkin dia bergetar juga ya kan? Ada Tuhan. Siapa yang kalau Tuhan tutup mulutnya, Tuhan buka mulut orang, siapa yang bisa melawan? Amin. Itu percaya kuasa Tuhan saudara. Makanya dijaga tubuhnya ya. Yang lagi pacaran ingat, pacaran itu mengenal pribadi, bukan saling mengenal anggota tubuh. Ya, ingat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Makanya satu kali seorang mahasiswa nanya sama saya, Pak, pacar saya itu loh, Om suka banget ngajak ke kos-kosannya. Kadang-kadang, rambut kamu bagus ya. Saya bilang, waktu kamu berdua di kamar ada setan lagi tambah 1. Bilang lakukan ya kan. Terus gimana caranya kalau dia gitu-gitu nolaknya? Gampang saya bilang. Gimana? Begitu dia mulai pegang-pegang langsung gini. Dalam nama Yesus, stop. Wah itu udah hilang nafsunya saya bilang ya. Ini yang ngerasa boleh praktekin ya. Halo? Langsung gitu aja ya kan. Dalam nama Yesus berhenti ya kan. Wah langsung gemeter dia tuh. Langsung simpen tangannya di belakang ya. Kan nama Yesus berkuasa, amin. Bilang dulu kanan kirinya, nama Yesus berkuasa ya. Saudara, karena banyak hari ini kita tuh ya, katanya orang Kristen takut Tuhan, tapi lebih takut sama setan. Kalau bikin dosa, kalau bisa nggak ada yang tahu, tapi giliran mau ke toilet aja ngajak orang rame-rame. Iya. Bahkan ada teman saya lewat kuburan, misi mbah. Apa-apaan ya kan? Lewat kuburan misi mbah. Astaga ya. Ada yang gitu. Di sini nggak ada ya. Lo kok ketawa ya, nggak ada ya. Kita harus nggak boleh begitu. Kita harus takut sama Tuhan, saudara, melebihi siapapun. Makanya saudara harus ingat di surat Roma ini, saudara, waktu dikatakan
Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita saudara. Ini membimbing kita, menolong kita, menghibur kita, mengajar kita, menghasilkan buah. Saudara, jadi saya mau bilang buat yang single, jomblo is not a crime. Amin. Nggak usah dipaksain, kita bisa bahagia. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak jomblo, ada Roh Kudus yang temenin kita. Santai aja. Karena hidup kita ini tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Itu tujuan kita ada hari ini. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita kasih tahu, aku tuh punya Tuhan yang besar. Kayak pujian tadi kan. Nah saudara, ini saudara itu luar biasa, dan saya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, bersama Roh Kudus kita bisa saja berasa dalam kondisi alone sendiri, tapi nggak lonely ya, alone but not lonely. Jadi kalau dia ngerasa sepi, kesepian terus, dikit kesepian ya kan. Ini jangan-jangan relasinya sama Tuhan terganggu ya kan. Saya pernah bilang sama orang, udah kalau sepi, coba kamu baca Alkitab. Aduh, tetap sepi. Ya gimana ya kan? Dia baca Alkitab, baca kayak baca komik kan. Baru baca Mazmur 23, Tuhan adalah gitu ya, langsung ngantuk ya kan. Gimana minta pimpinan Tuhan, karena ini firman Tuhan. Kayak kesepian terus. Tapi waktu saudara baca firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, saudara lihat bahwa saudara tidak boleh didefinisikan dengan kondisi-kondisi yang berat dalam hidupmu. Amin. Itu sarananya Tuhan untuk ngebentuk hidup kita. Saudara, Shelly ini menarik ya. Satu kali Shelly ini anak perempuan 8 tahun, papahnya sama mamanya panggil dia. Shelly, kita berdoa yuk, karena ini dia punya kakak ya. Kakaknya Georgie, nama kakaknya itu. Mengalami nih tumor otak. Pada zaman itu kan belum canggih ya peralatannya, harus operasi segala macam. Tapi mereka dari keluarga sederhana, nggak punya duit. Lalu papanya bilang, Shelly kita berdoa buat kakakmu Georgie. Kita doain. Karena hanya mujizat yang bisa sembuhkan Georgie. Berdoalah mereka. Si Shelly ini dengar papanya ngomong gitu, hanya mujizat yang bisa sembuhkan kakakku katanya. Dia pergi ke kamarnya, dia bongkar celengan. Lalu waktu dia bongkar celengan, dia bawa pergi ke sebuah apotek saudara. Terus dia ketemu seorang laki-laki, dia tanya, aku ingin membeli sesuatu katanya. Terus ditanya sama laki-laki itu, aku pengen beli mujizat. Karena kakakku Georgie divonis tumor otak gak bisa sembuh. Kata papaku tadi doa di rumah, hanya mujizat yang bisa sembuhin dia. Aku punya duit nih semua celenganku. Ada gak di toko obat ini yang menyediakan mujizat? Terus laki-laki itu bilang gitu, oh ada, sini uangmu. Sekalian antar aku ke rumahmu ya. Diantarlah ke rumah. Ikutlah dia bersama dengan Shelly ini. Saudara, ternyata laki-laki itu adalah seorang dokter spesialis bedah. Dan dia bilang, semua biayanya saya yang tanggung. Dan akhirnya Georgie dioperasi, sembuh, dan bisa hidup lagi. Diperpanjang umurnya. Saudara, apa yang mau saya bilang di sini? Nggak usah tebak-tebak Tuhan mau gimana. Amin, saudara? Jangan paksa Tuhan, saudara, untuk melakukan seperti yang kita mau. Karena akal kita terlalu terbatas. Ya. Jangan bilang, Tuhan turun atas masalahku Tuhan. Kalau engkau gak turun gue yang naik. Mati dong ya kan. Jangan paksa-paksa Tuhan. Biar Tuhan berjalan sesuai rencananya. Amin. Biarkan kita yang terbatas, Tuhan gak terbatas. Kita harus tahu posisi kita. Makanya ada sebuah ungkapan begini. Let God be God. Biarkan Tuhan jadi Tuhan. Kita tetap jadi anak-anaknya. Amin saudara. Makanya di dalam hatiku. Di dalam hati kita lever ya saudara. Di dalam hati kita, dalam bahasa Yunani itu kardia, jantung yang memompa darah kita. Saudara, dengan jantung memompa semua ini kita bisa ngomong, kita bisa jalan, kita bisa beraktivitas. Jadi saudara, jaga hati ya. Yang pahit-pahit, saudara, buang. Jangan disimpan. Jangan kita akhirnya terus baru dilukain orang, ada orang bilang, sama kita hal yang menyakitkan disimpan terus. Ya kan? Akhirnya makan gak enak, tidur
Tidur gini mukanya dia. Tidur begini mukanya dia lagi ya kan. Akhirnya begadang, kurang darah, sakit. Langsung innalillahi ya. Jangan saudara, jaga hati kita. Iblis selalu mau buat hati kita luka. Tapi Tuhan mau hati kita bersih terus. Amin ya saudara. Jadi siapa yang hari ini sakit hati, belajar mengampuni. Nggak perlu saudara datangin orang itu minta, aku ampunin kamu loh, nggak perlu ya kan. Tapi hati kita sudah terkonfirmasi, aku udah beres sama masa lalu. Amin. Kita udah beres dengan luka-luka itu. Saudara, makanya dibilang, baca sama-sama sekali lagi, karena ketekunan menghasilkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, ketekunan endurance ya, ini artinya kemampuan bertahan dalam tekanan tanpa menyerah. Nggak pasif, melainkan keteguhan aktif dalam iman. Terus cari Tuhan, amin ya saudara ya, cari Tuhan, layani Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sedang Tuhan proses. Dan ingat, di dalam Tuhan proses tidak akan mengkhianati hasil. Saudara, kenapa saudara seekor kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, dia itu ulat ya dalam kepompong ya. Kenapa dia harus ada lama di dalam kepompong itu? Saudara, karena disitulah dia sedang diproses dan dibentuk. Dari ulat yang jelek jadi kupu-kupu yang cantik. Jadi jangan suka yang instan ya. Ingat, di dunia ini gak ada yang instan. Bahkan mie instan aja direbus dulu, betul? Halo? Jangan mau gampangan saudara. Percayalah proses Tuhan. Proses Tuhan itu akan membuat kita jadi semakin akan melihat, oh ya Tuhan besar, aku kecil. Amin ya saudara. Saudara, banyak orang itu sebenarnya dia udah sampai di titik berhasil. Dia sudah mau sampai, udah deket ini di dalam setiap doa-doa dan harapannya. Tapi apa? Dia menyerah saudara. Dia nggak mau diproses. Saudara, kita ini orang-orang yang hidup dalam Yesus. Kita ini adalah orang-orang yang dibentuk Tuhan. Kita dari orang yang tadinya mencintai dosa, diajak untuk mencintai kebenaran. Itu kayak orang lagi salah urat saudara. Saudara pernah uratnya terkilir, diurut sakit nggak? Sakit banget ya. Kalau bisa, aduh nggak usah gitu, saya pernah ya. Tukang urutnya mau gini, tangan saya hilang. Ini Bapak mau diurut atau mau bercanda kata tukangnya kan? Oh ya, nggak diurut Pak, diurut. Aduh sakit gitu ya. Kata dia kalau nggak diurut paksa, itu nanti malah parah Pak, permanen jarinya. Ntar nggak bisa gini lagi katanya. Sakit tapi dibalikin ke arah yang benar. Gitu juga hari ini kita. Kayaknya sakit nih ikut Tuhan. Tapi kita lagi dibawa ke jalan yang tepat. Amin saudara. Jangan lemah, kita punya Tuhan. Makanya ada sebuah ungkapan Jepang saudara bilang, Nanar korobi yaoki, fall down 7 times, stand up 8. Ya kan? Nah, saudara boleh jatuh 7 kali. Tapi bersama Tuhan kita mau bangkit 8 kali. Amin. Ya, jadi saudara, ini banyak orang Kristen ini saudara salah-salah gitu ya. Kayak orang beli sepatu, dipakai nggak pas. Masa mau ganti kaki? Kan nggak mungkin. Ya, seringkali kita gitu. Anak-anak muda ya kan, di kerjaan ada masalah mau ganti kerja ya kan. Akhirnya jadi pengangguran ya kan. Kecewa di gereja, wah mau pindah ya kan. Diganti pola pikirnya, yang diganti sepatunya bukan kakinya. Amin. Kecewa sama Tuhan mau ganti Tuhan ya kan. Emang presiden ya, per 5 tahun diganti ya kan. Harus beres saudara cara berpikir kita. Makanya kita harus hidup ini takut Tuhan supaya kita bisa berpikir dengan hikmat. Perbaiki perspektif kita. Ada 2 orang, ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Perspektifnya. Maka perspektif kita harus perspektif yang sudah dijamah Roh Kudus. Saudara, faith is not pretending everything is fine. Ya, iman bukan berpura-pura semuanya baik-baik aja. It's trusting God even when things aren't, ya. Kita percaya Tuhan meskipun semuanya kelihatan lagi nggak baik. Mari saudara, saya mengundang kita semua untuk percaya dan berpengharapan. Saya boleh mengundang kita bangkit berdiri. Saya mengundang tim musik. Saudara, kalau hari ini, pagi hari ini, mungkin saudara sedang dalam bertanya-tanya. Mungkin soal ekonomi saudara, mungkin soal hubungan saudara di dalam rumah tangga, dalam hubungan yang pacaran yang serius, mungkin yang sudah dewasa di tempat ini.
Atau mungkin saudara masih menyimpan luka-luka yang lama, yang hari ini saudara belum lepas dari cengkraman itu. Saya mau ajak kita masing-masing meresponi firman Tuhan ini. Saudara, mari kita percayalah, semua dalam kontrol Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu bagaimana memulihkan kita. Kita hanya perlu buka tangan mempersilahkan Dia. Kita berkata, Tuhan, biarlah Engkau terus menjadi Tuhan atas hidupku, atas masa laluku, atas hari ini dan hari esokku. Mari saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Kita angkat pujian, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Kami mau percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti, amin, telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Yes, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Yes, Lord. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Terbaik. Sementara musik dimainkan, kalau ada saudara pagi hari ini yang rindu untuk didoakan secara khusus, angkat tangan saudara. Kalau ada di antara saudara hari ini ingin lepas dari segala kecengkraman, ketakutan, kekhawatiran, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara nggak perlu lihat kanan kiri saudara. Saudara, ketika engkau mengangkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Kalau ada di antara saudara yang sakit, saya mau berdoa supaya saudara disembuhkan Tuhan. Saudara yang hari ini kehilangan pengharapan, saudara pulang dengan pengharapan yang baru. Saudara angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Kau melihat jiwa-jiwa yang Tuhan kasih di tempat ini, yang Tuhan percayakan untuk digembalakan oleh hamba-Mu, Pastor Roy dan keluarga. Tuhan, hamba percaya mereka dalam destiny yang indah bersama dengan Tuhan. Maka hamba hari ini Tuhan mendoakan mereka semua imannya terus teguh di hadapan Tuhan. Mereka terus berpengharapan dan melangkah yakin, bukan karena mereka mampu, tapi karena ada Tuhan di depan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan limpahkan, yang saat ini terluka dipulihkan Tuhan, yang berdoa buat pasangan hidup Tuhan sediakan yang takut Tuhan, yang sama-sama melayani, yang sama-sama saling melengkapi. Terima kasih Tuhan. Silakan turun ke tangan saudara. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bila Kau izinkan. Kau izinkan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan
waktumu itu yang terbaik untuk kami. Bukan secara pandangan kami, bukan secara pandangan manusia, tetapi Tuhan yang punya waktu yang terbaik untuk kami. Walaupun kami sedang melewati pencobaan apapun Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam setiap hati kami, hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Pastor Nathanael Tuhan, yang Tuhan kirimkan untuk kami. Sungguh kami bersyukur atas pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa, biar Tuhan terus tambahkan pengurapan, hikmat, pelayanannya semakin diperluas Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan beliau. Kami berdoa untuk beliau dan juga dengan keluarganya Tuhan, istri dan juga anak-anaknya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan yang melimpah ada buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, warga kerajaan, senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo, kita semakin mengenal karakter Kristus. Lebih lagi di Kingdom Training setiap Rabu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa hubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Ya, diberkati pagi hari ini saudara, amin. Saya pribadi sangat diberkati Pastor untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita semuanya juga saya percaya diberkati Tuhan dan siap untuk mempraktekkan firman Tuhan, amin. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya Pastor Nathanael di tempat ini. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya saya menyambut dengan penuh sukacita. Mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara yang di sini baru pertama kali hadir, boleh boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir di sampingnya Pak Yudi ya, sepertinya ya. Selamat datang untuk saudara di tempat ini di GBI Rock Semarang. Kami mengundang kembali untuk saudara untuk boleh bergabung ke tempat ini kembali jikalau belum memiliki gereja yang permanen.
Kemudian untuk minggu ini pengumumannya adalah Kingdom Training akan diadakan di hari Rabu tanggal 24 September. Jadi masih minggu depan. Sehingga dalam minggu ini Komsel tetap akan berjalan seperti biasa. Kemudian kita akan dukung doa juga untuk acara Lansia Sehati Berbagi Kasih yang akan diadakan besok hari Sabtu tanggal 20 September. Di tempat ini akan berkumpul di sini jam 11 pagi. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani kembali di tempat ini oleh Pastor Daniel Kristanto. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah di minggu depan jam 9 pagi. Dan disertai dengan ada ibadah roket dan juga roki di tempat ini. Kemudian untuk informasi yang terakhir mengenai informasi persembahan, Bapak Ibu masih bisa menggunakan dengan 2 cara melalui barcode kris yang ada di layar atau di belakang juga ada. Jangan lupa memberikan kode uniknya di belakang 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Selain itu Bapak Ibu juga bisa melakukan dengan amplop persembahan yang ada di bagian belakang juga. Begitu untuk pengumuman hari ini, kita sudah selesai untuk ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik dan kita akan terima berkat Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala yang Tuhan sudah sediakan buat kami di ibadah kami pagi ini. Kami sangat menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap benih kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua benih yang ditaburkan tertanam di dalam setiap hati kami dan berbuah, bertumbuh, dan kami percaya kami akan terus menjadi pribadi yang semakin dikenan Tuhan. Kami semakin menyenangkan hati-Mu karena kami belajar terus bagaimana kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang kuduskan, sucikan persembahan kami supaya semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya, sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini, kembali saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Nathanael Sitepu. Beliau adalah dosen saya. Jadi ini satu kehormatan beliau bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kita belajar banyak dari apa yang sudah disaksikan. Saya baru tahu ternyata beliau itu pernah ada di dunia narkoba ya. Dan saya percaya kalau hari ini beliau bisa ada sampai seperti sekarang itu karena Tuhan. Ya, beliau banyak saksikan hal-hal yang ajaib dan tentunya ada beberapa tugas yang memang sampai dengan hari ini belum saya selesaikan. Tapi saya percaya saya akan selesaikan tepat waktu, Mas Sur. Oke, sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Memberkati hamba-Mu sekali lagi untuk Pastor Nathanael Sitepu bersama dengan keluarga di dalam penggembalaannya, bahkan di dalam aktivitas sebagai pengajar. Kau terus berikan hikmat-Mu, bahkan hal-hal yang baru di dalam pengertian-pengertian untuk perkuliahan yang ada. Kami percaya Engkau akan bawa anak-Mu ini, hamba-Mu ini untuk mengalami terobosan-terobosan baru di tahun 2025 ini. Masih ada beberapa bulan yang ada. Tuhan akan nyatakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Demikian juga buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati akan setiap kami. Kami akan terus memiliki pengharapan yang tidak akan pernah putus karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memberkati akan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan perubahan-perubahan yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat-Mu buat setiap para pemimpin yang ada. Kau proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu akan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan kota kami juga, kota Semarang ini. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Biarlah mereka juga boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu,
Kembali hamba mau berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.